Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar nafis atau hajar karim adalah istilah yang biasa digunakan dalam kitab-kitab fikih klasik untuk menyebutkan batu mulia. Kitab fikih yang pembahasannya menyinggung bebatuan mineral adalah masalah toharoh atau bersuci, khususnya dalam pembahasan hukum istinja atau bercebok, membersihkan dubur setelah buang air besar, atau membersihkan kemaluan dari air kencing dengan menggunakan batu. Selain itu, juga terdapat dalam pembahasan awani alias bejana-bejana. Tufah Al-Habib ala Syarhi Al-Khatib karya Al-Bujairimi dan Wayah Al-Bayan karya Ar-Ramli serta sejumlah kitab fikih klasik lainnya menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan menggunakan batu-batu tersebut sebagai penghias cincin karena tidak ada aturan yang melarang. Demikian pula dalam pembahasan mengenai zakat juga disinggung mengenai status batu mulia, apakah wajib dikeluarkan zakat atasnya atau tidak. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan bahwa selain emas dan perak, semisal batu mulia dengan berbagai variannya tidak dikenakan zakat. Berbagai pembahasan fikih yang menyangkut batu mulia, para fuqaha klasik menyebutkan sejumlah varian darinya. Zabarjad atau peridot. Zabarjad dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mustalahat Al-Fiqhiyah disebut sebagai batu mulia yang mirip dengan batu zamrud yang memiliki varian warna. Sejumlah ulama bahasa klasik memaknai bahwa Zabarjad sama dengan zamrud karena ada kemiripan warna antara keduanya, yaitu sama-sama berwarna hijau. Dalam peradaban Islam, batu yang juga disebut sebagai batu peridot ini pernah menjadi batu yang paling mahal di masa kekhalifahan Utsmani di Turki. Di masa itu, pemerintahan Utsmani memiliki koleksi batu mulia paling banyak di dunia. Selain untuk mata cincin, batu Zabarjad juga digunakan sebagai hiasan untuk surban dan kotak perhiasan. Al-Yakut atau rubi. Istilah Al-Yakut disebut oleh Syekh Al-Bujairimi dalam Tufah Al-Habib, diambil dari istilah Persia yang telah dimasukkan dalam perbendaharaan bahasa Arab. Ulama Al-Azhar ini juga menyebutkan batu jenis ini merupakan batu yang paling mulia dan memiliki daya tahan tinggi terhadap api. Dalam istilah Inggris, Al-Yakut yang memiliki warna khas merah atau pink disebut dengan batu rubi. Selain disinggung dalam kitab-kitab fikih, istilah Al-Yakut dijadikan sebagai nama sebuah kitab fikih. Imam Al-Allamah Ahmad bin Umar As-Syatiri menamai karyanya dengan nama Yakut An-Nafis fi Madhab Ibnu Idris, yang merupakan kitab fikih rujukan dalam madhab Syafi'i. Az-Zumurrud atau emerald. Az-Zumurrud atau biasa disebut dengan zamrud adalah batu mulia yang berwarna hijau tua dan transparan. Batu ini merupakan batu mulia terbaik dengan definisi Az-Zumurrud dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Dalam bahasa Inggris, zamrud disebut sebagai emerald stone. Al-Bilaur atau kristal. Batu yang juga digolongkan para fuqaha sebagai batu mulia adalah balur alias batu kristal. Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit mendefinisikan Al-Bilaur atau Al-Balur sebagai batu putih yang transparan. Batu ini biasa digunakan juga untuk mata cincin,
kalung, tasbih, atau hiasan lampu. Al-Marzan atau Corallium rubrum. Al-Marjan juga digolongkan sebagai batu mulia meski sama sekali tidak mengandung barang tambang. Al-Marjan merupakan anggota badan dan jenis hewan koral yang tumbuh di atas karang. Pakar batu mulia Arab At-Tifasi menyebutkan bahwa Al-Marjan merupakan makhluk hidup pertengahan antara tumbuhan dan benda. Ia mirip dengan benda padat membatu, juga mirip dengan tumbuhan karena ia tumbuh di karang laut yang juga berdaun. Sedangkan dalam Al-Mu'jam Al-Mustalahat Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa Al-Marjan adalah jenis dari binatang laut yang berwarna merah, meski ada juga yang menyebutnya sebagai tumbuhan. Dari koral merah yang telah mengeras dan membatu ini dibentuklah berbagai macam perhiasan seperti anting-anting, kalung, gelang, mata cincin, dan lain-lain. Akik. Batu yang biasa disebut sebagai batu akik ini dalam Al-Mu'jam Al-Mustalahat Al-Fiqhiyah disebut sebagai batu mulia yang berwarna merah yang digunakan untuk mata cincin. Batu ini bisa diperoleh di Yaman atau di pesisir Laut Tengah. Al-Lu'lu atau pearl. Batu al-lu'lu alias mutiara dalam definisi Al-Mu'jam Al-Wasit adalah benda bulat mengkilap yang terbentuk di dalam cangkang hewan air dari bangsa siput atau moluska. Pada umumnya batu mutiara berwarna putih, namun ada juga yang berwarna keemasan, hitam, atau warna lainnya. Al-Fairuz turquoise. Batu Al-Fairuz atau Al-Fairuzaj ini adalah batu pekat, tidak bening, berwarna biru langit atau biru kehijau-hijauan yang digunakan untuk perhiasan. Demikian penjelasan Al-Mu'jam Al-Wasit. Batu yang juga disebut dalam bahasa Inggris sebagai turquoise ini banyak diperoleh di Iran dan Gurun Sinai Mesir. Tidak hanya dijadikan perhiasan yang dipakai manusia, batu ini juga digunakan untuk penghias bangunan. Dinding Masjid Kubah batu Domrod di Al-Quds, Palestina dihiasi dengan ubin yang terbuat dari batu Fairuz. Demikian pula kubah Masjid Tilla Kari di Samarkand yang memancarkan warna biru langit disebabkan karena dilapisi ubin batu Fairuz. Demikian nama beberapa batu mulia dalam kitab kuning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Atayata TV.